Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Teguh Lestari Atno. Saya dari SMP Negeri 3 Panumbangan, Kabupaten Ciamis, CGP Angkatan ke-9 pada Pendidikan Guru Penggerak tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, bahwasanya lingkungan akan membentuk karakter seseorang. Bermula dari istilah tersebut, bahwasanya budaya positif dalam lingkungan sekolah sangatlah penting untuk membentuk perilaku baik anak-anak kita. Oleh karena itu, kita selaku guru harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif di lingkungan sekolah dapat dijalankan dengan konsep-konsep dasar seperti memahami motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, disiplin positif, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif berkaitan erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Di dalam proses menuntun anak didik kita tentunya membutuhkan lingkungan pendidikan yang menerapkan budaya positif. Pemahaman tentang materi budaya positif tentunya saling keterkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita selaku guru harus menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengimplementasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak dimulai dari diri dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Visi yang telah dirumuskan dengan baik akan mudah tercapai jika kita selaku guru dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar mampu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam dirinya. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya, bukan orang lain. Seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi. Perilaku seseorang pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi ada dua, internal dan eksternal. Motivasi internal suatu motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai nilai yang diyakininya. Motivasi eksternal suatu keinginan yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau karena berharap imbalan. Yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dapat mematikan keyakinan dalam diri siswa karena hukuman akan membuat siswa merasa bersalah. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Setidaknya ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Bapak Ibu guru hebat, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Bapak Ibu guru hebat, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Bapak Ibu guru hebat, hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama adalah ternyata pemberian hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ternyata selama ini saya mengambil posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Dan itu tentunya sangat tidak boleh diterapkan di sekolah. Yang ketiga, kita selaku guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Bapak, Ibu, guru hebat, setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya. Yang pertama, dalam menangani siswa di sekolah, kita selaku pendidik harus tahu kebutuhan dasar apa sehingga peserta didik kita melakukan kesalahan. Yang kedua, selaku guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Yang ketiga, segitiga restitusi merupakan metode penyelesaian masalah siswa untuk membangun budaya positif di sekolah dengan nilai keyakinan universal. Yang terakhir, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus muncul dari diri atau intrinsik seseorang. Yang selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah, namun dalam pelaksanaan menangani kasus peserta didik saya, ada beberapa indikator yang saya baru tahu bahwa itu adalah salah satu dari bagian segitiga restitusi. Contohnya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu? Untuk keyakinan kelas, saya belum pernah melakukannya. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jujur, tatkala mendengar dan melihat peserta didik saya melakukan kesalahan, awalnya saya marah dan jengkel. Namun saya berusaha mengontrol amarah saya dan saya menggali kenapa peserta didik saya melakukan kesalahan tersebut. Alhamdulillah, dengan berkomunikasi baik dan tidak menyalahkan peserta didik saya, permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya peserta didik saya merasa senang dan lega. Yang selanjutnya yaitu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, alur yang ada dalam segitiga restitusi suka tertukar. Kadang saya langsung menanyakan keyakinan dahulu, kemudian lanjut ke menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kedepannya saya akan memperbaiki langkah demi langkah yang baik dalam menjalankan segitiga restitusi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik saya di sekolah. Sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4, saya berada pada posisi kontrol apa, perasaan dan perbedaannya bagaimana. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu tidak tenang, dihinggapi rasa bersalah. Setelah mempelajari modul 1.4 dan langsung saya praktekkan di sekolah, saya menempatkan diri sebagai manajer dengan menebalkan nilai-nilai keyakinan baik yang muncul dari diri siswa. Perasaan saya pun menjadi senang dan tenang. Perbedaannya, jika posisi kontrol sebagai penghukum itu membuat perasaan saya tidak tenang, namun dalam posisi manajer, hati saya tenang. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan bagian-bagian yang ada dalam segitiga restitusi, namun belum lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dan bagian yang belum saya terapkan adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru hebat, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ada. Budaya positif di lingkungan sekolah tidak akan berjalan baik jika diterapkan oleh satu guru. Oleh karena itu, semua ekosistem yang ada di sekolah harus berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan budaya positif dan tentunya harus dilakukan dengan konsisten. Yang terakhir, saya akan melakukan aksi nyata. Namun sebelum saya melakukan aksi nyata di sekolah saya, ada rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya buat.
dengan judul modul pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Panumbangan. Nama peserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Panumbangan. Latar belakang, budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara dengan menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuh kembangkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Tolak ukurnya yang pertama terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Yang kedua, seluruh guru dan karyawan dapat mengimplementasikan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama membuat modul, yang kedua membuat PowerPoint, yang ketiga menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi serta mengatur jadwal. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, membutuhkan dukungan ruangan untuk diseminasi dan presentasi. Saya meminta bantuan Bapak Paris sebagai penjaga sekolah. Yang kedua adalah pembuatan modul dan PowerPoint, itu dilakukan sendiri oleh saya. Dan yang ketiga, peralatan untuk workshop, saya meminta bantuan Bapak Paris sebagai penjaga sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4, semoga bermanfaat. Terima kasih.